Pekerjaan akhir zaman bertujuan memisahkan segala sesuatu menurut jenisnya dan mengakhiri rencana pengelolaan Tuhan. Karena waktunya sudah dekat dan hari Tuhan telah tiba. Kakek, kita sudah lama pergi. Kapan kita bisa pulang? Kau rindu rumah, Lele? Jangan menyela saat kakek membaca firman Tuhan. Ayo, kita baca bersama. Tuhan membawa semua orang yang memasuki kerajaannya, semua orang yang setia kepadanya sampai akhir, ke dalam zaman Tuhan itu sendiri. Namun, sebelum kedatangan zaman Tuhan itu sendiri, pekerjaan Tuhan bukanlah untuk mengamati perbuatan manusia atau menyelidiki kehidupan manusia, tetapi untuk menghakimi ketidaktaatannya. Karena Tuhan akan menyucikan semua orang yang datang ke hadapan tahtanya. Semua orang yang telah mengikuti jejak langkah Tuhan sampai hari ini adalah mereka yang datang ke hadapan tahta Tuhan. Dan dengan demikian, setiap orang yang menerima pekerjaan Tuhan pada tahap terakhir adalah objek penyucian Tuhan. Amin. Siapa? Ini aku. Surat untuk Saudara Chang. Lele, mau menggambar? Baik. Saudara Chang, polisi muncul tepat setelah kalian meninggalkan rumah. Buka pintunya! Mereka mendobrak pintumu dengan kapak, menggeledah barang-barang, dan mengambil semua yang berharga. Mereka bahkan merobek kantong biji-bijianmu. Rumahmu seperti habis dijarah perampok. Bang, lihat. Ayo, ke rumah saya anak perempuan. Polisi mencarimu kemana-mana. Rumahmu sedang diawasi. Begitu pula anggota keluargamu. Mereka menawarkan hadiah untuk menangkapmu. Jangan pulang apapun yang terjadi. Apa-apaan ini? Di mana ayahmu? Aku tidak tahu. Bawa dia. Lepaskan ibuku. Yang! Ibu! Saya angkat dulu ya. Jangan bergerak. Apa yang terjadi? Ya ampun, jangan bergerak. Di mana saudara Mencang Cicok? Aku tidak tahu. Bawa dia. Apa yang kalian lakukan? Jangan! Bicara. Di mana ayahmu? Hah? Aku tidak tahu. Sial, kau tidak tahu. Tidak tahu. Sial. Hanya itu yang bisa kau katakan. Tahu, tidak tahu. Mereka kejam. Mereka setan. Partai Komunis Tiongkok menganiaya orang Kristen. Bahkan keluarga kami yang tidak percaya. Mereka juga ikut terseret. Sungguh setan rendahan. Ayah, Aku baru saja mengambil uang pensiun ayah di bank. Lalu? Mereka menyita kartu gaji dan identitasnya dan melaporkannya ke polisi. Aku keluar dari sana secepat mungkin. Mobil polisi sudah hampir sampai pintu masuk bank saat aku di tikungan. Aku pasti tertangkap jika tidak cepat berlari. kita sudah dalam pelarian selama setahun. Polisi pasti sudah memberitahu bank untuk membekukan pensiun ayah. Iya. Untuk menangkap kita saat mencoba menarik uang. Di sini sudah tidak aman. Ayo kita pergi. Ayo. Lele.
Lele, ada apa? Kakek, kapan aku bisa bermain di luar? Aku sudah 2 tahun tidak bersekolah dan tidak punya teman bermain. Kenapa aku tidak bisa bermain di luar? Lele, Kenapa? Aku mau bermain. hapus air matamu. Hei kucing kecil meong-meong. Sini, kakek pangku. Ayo. Kau anak yang baik, Lele. Kau sudah dewasa. Kakek tahu kau merasa tidak nyaman. Ini sulit bagimu. Tapi jangan menangis ya. Daud juga anak kecil yang sangat baik. Dan yang mengagumkan tentangnya, dia dicintai Tuhan. Lele, tidakkah kau ingin menjadi anak seperti itu juga? Bagaimana kalau kakek bercerita tentang Daud? Kau mau? Siapakah Daud? Daud adalah raja orang Israel. Apakah dia raja saat masih kecil? Tidak ada yang menjadi raja saat masih kecil. Kakek akan bercerita. Sejak kecil, Daud percaya kepada Tuhan. Dia pemberani dan taat. Dia membantu ayahnya mengembalakan domba. Terkadang saat singa datang untuk memangsa dombanya, Daud mengejarnya dan membunuhnya menyelamatkan domba kecil itu. Bukankah singa akan menggigitnya? Daud berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menyertainya, memberinya kekuatan dan kebijaksanaan, agar dia bisa membunuh singa itu. Suatu ketika, saat orang Filistin berperang melawan orang Israel, orang Filistin mengirim Goliat untuk menakuti orang Israel. Goliat itu raksasa yang tingginya 3 meter. Wah, itu sangat tinggi. Semua orang Israel ketakutan melihatnya dan lari. Tapi ketika Daud mendengar Goliat mengutuk Tuhan Yahweh, dia sangat marah dan pergi melawannya. Goliat mengolok-olok Daud ketika melihat dia hanya anak kecil. Daud memberitahu Goliat, "Kau bertarung dengan pedang dan tombakmu, tapi aku bertarung atas nama Yahweh Sang Tuan Rumah. Dia akan menyerahkanmu ke tanganku hari ini. Aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu, agar semua orang tahu Tuhan ada di Israel." Kemudian Daud mengambil batu kecil dan melontarkannya dengan pengumbannya. Batu itu mengenai Goliat, tepat di dahi dan menjatuhkannya. Kemudian Daud berlari dan memenggal kepala Goliat. Semua orang Filistin melarikan diri, dan orang Israel pun menang. Daud luar biasa. Jadi, menurutmu mengapa Daud begitu berani dan menakjubkan? Karena dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan memberinya kekuatan. Tepat sekali. Jadi apakah kau ingin mengandalkan Tuhan juga? Ya. Baik. Belajarlah mengandalkan Tuhan, dan Dia akan memberimu kekuatan. Maka kau akan menjadi kuat dan tidak merasa kesulitan. Kakek, aku ingin menyanyikan pujian firman Tuhan itu. Hanya mereka yang memiliki iman sejati. 摩西击打磐石边，有耶和华所赐之水永流。那是因为他的心，因为他的心。大卫能鼓手弹琴，赞美耶和华。 而且心中充满欢喜，那是因为他的心。Siapa? Ini aku.
Saudara Feng, Ada masalah. Saudara yang kemarin-kemari sedang diikuti polisi. Di sini sudah tidak aman. Kau harus pindah secepatnya. Lele, kemasi tasmu dan kita pergi. Cepat, kumpulkan barangmu. Kata ini adalah takdir. Tuhan mengendalikan nasib seluruh umat manusia. Halo? Halo? Warga sekalian, perhatikan. Sensus nasional telah dimulai. Setiap desa wajib menghitung jumlah penduduknya dan mengklarifikasi keberadaannya. Setiap rumah beserta jumlah orangnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami hargai kerjasama kalian dalam pekerjaan pemerintah. Laporkan segera semua orang yang tidak dikenal. Saudara Chang? Saudara Chang. Saudara Wang masuk. Saudara Wang, silakan duduk. Bagaimana kau tahu aku di sini? Saudara Chen memberitahuku. Kata salah satu kerabatku di kota. Komite sentral menggunakan sensus ini untuk menyapu bersih orang percaya. Tinggal di rumah sewa terlalu berbahaya. Tinggallah di tempatku. Kau akan lebih aman. Tapi mereka mencariku. Kalian nanti akan terlibat. Apa maksudmu? Kita semua bersaudara. Syukur kepada Tuhan. Ayo kemasi barang-barangmu. Baik. Kakek, apakah kita akan pindah lagi? Kita akan pergi ke tempat kakek Wang kali ini. Oh, Nah, di sini rumah ini disewakan. Bukalah, ada sensus. Buka pintunya, pemeriksaan sensus. Siapa yang tinggal di sini? Seorang pria dan cucunya. Seharusnya mereka di rumah. Mereka itu jarang keluar. Bukalah, ada sensus. Kau harus mendaftar. Sepertinya mereka tidak di rumah. Bagaimana kalau kita kembali nanti malam? Harus datang lagi. Sini, lewat sini. Sudah pergi. Tujuan pengelolaan Tuhan adalah untuk mendapatkan sekelompok orang yang menyembah Tuhan dan tunduk kepadanya. Meski orang-orang ini telah dirusak iblis, mereka tidak lagi memandang iblis sebagai bapa mereka. Mereka mengenali wajah iblis yang menjijikkan dan menolaknya, dan datang ke hadapan Tuhan untuk menerima penghakiman dan hajaran Tuhan. Mereka akhirnya tahu apa yang buruk dan bagaimana yang buruk itu berlawanan dengan yang kudus, dan mengakui kebesaran Tuhan dan kejahatan iblis. Manusia semacam ini tidak lagi bekerja untuk iblis, menyembah iblis ataupun memuja iblis. Ini karena merekalah sekelompok orang yang telah didapatkan Tuhan. Inilah makna penting pekerjaan Tuhan dalam mengelola manusia. Amin. Firman Tuhan sangat jelas tentang tujuan dan makna pekerjaan pengelolaan. Ibu, ayah, aku pulang. Kau Xiao Feng, Aku pulang. bukankah katamu harus bekerja selama tahun baru? Tiba-tiba ada perubahan. Ayah, siapa tamu kita? Oh, ini teman ayah, Pak Chang. Senang bertemu Senang denganmu. bertemu. senang bertemu. Aku tidak ingin mengganggu. Ibu, apakah mereka orang percaya? Ya, ada apa?
Partai Komunis menangkapi orang percaya, memeriksa dari pintu ke pintu. Ini tindakan gila, Ibu. Tidakkah Ibu tahu betapa gawatnya itu? Aku akan keluar sebentar. Ibu, Tidak perlu, tahukah berapa dia banyak akan orang yang mereka tangkap mendengarkanku. baru-baru ini? Aku tetap Pemberitahuannya harus telah pergi. Sampai ke segala penjuru. Bagaimana Ibu Pergilah bisa ke ruang senekat ini, sebelah. Ibu? Baiklah. Orang akan tahu dan melaporkan Ibu karena menampung orang percaya. Kalian akan ditangkap dan aku akan dipecat dari pegawai negeri. Xiaofeng, Usir mereka dari sini, Ibu. kemana mereka akan pergi di tengah musim dingin seperti ini? Itu bukan masalah kita, kan? Apa katamu? Ibu Xiaofeng. tidak tahu. Kau tahu mereka itu saudara ayah. Mereka dicari dan rumah mereka digeledah. Mereka akan tinggal beberapa hari. Ayah? Mengusir mereka itu adalah perbuatan jahat. Xiaofeng, jangan terlibat dalam hal ini. Kau bukan orang percaya, itu bukanlah urusanmu. Bagaimana itu bukan urusanku, Bu? Ini menyangkut masa depan kita sebagai keluarga. Jika pekerjaan pegawai negeriku hilang, bagaimana aku merawat kalian? Tidakkah kita semua akan celaka? Lalu bagaimana dengan saudara yang sedang dalam pelarian? Tidak punya tempat tujuan. Jika Tuhan mengizinkan hal yang sama terjadi pada ayah, ayah tidak akan mengeluh. Ayah harus menanggungnya. Ayah hanya memikirkan diri sendiri. Ayah tidak pernah mempertimbangkan aku. Jika aku kehilangan pekerjaan, masa depan, dan impianku, semuanya akan hancur. Aku tidak akan bisa mencari nafkah. Bukankah aku ikut terlibat? Tapi Bagaimana kau bisa terlibat? Dasar tidak berperasaan. Kau lupa siapa yang membesarkanmu? Ayah, Saudara Wang, berhenti bertengkar. Saudara Chang, Putramu benar. Kami seharusnya tidak menyusahkanmu. Akan buruk jika putramu kehilangan pekerjaan dan keluarga kalian bertengkar karena kami. Kami harus pergi. Saudara polisi Chang, mencarimu kemana-mana. Kau mau kemana? benar. Kami akan ke rumah seorang saudara. Sekarang sangat dingin dan salju turun deras. Jangan pergi, tunggulah sampai salju berhenti. Iya, Tidak masalah, kami pergi. Selamat tinggal nenek dan kakek Wang. Saudara Chang, pergi begitu mendadak. Akankah Lele kecil baik-baik saja dalam cuaca sedingin ini? Apakah mereka punya tempat tujuan? mau bagaimana lagi? Lihatlah anakmu itu. Bagaimana mereka bisa tinggal setelah dia memaksa mereka pergi? Tuhan, tolong bimbing kami. Kakek, kita pergi kemana? Kakek, aku kedinginan. Benar. Ini tahun baru. Kita bisa kemana? Lele, kakek akan membawamu ke tempat yang tidak berangin. Jangan takut. Kakek, aku kedinginan. Ayo, kemarilah Lele. Kakek, rasanya nyaman di rumah nenek dan kakek Wang. Mereka tidak mengusir kita. Mengapa kita harus pergi? Aku tidak suka tinggal di gua. Aku ingin kembali ke sana. Aku ingin kembali ke tempat kakek Wang. Kakek tahu, kau merasa sulit saat bersama kakek, Lele. Bahkan saat tahun baru, kita berada di jalanan. Kita harus tinggal di gua ini. Kakek tidak bisa merawatmu dengan layak.
Setiap keluarga ingin bersama saat liburan seperti ini. Ini juga yang diinginkan keluarga kakek Wang. Tapi putranya bukan orang percaya dan tidak ingin kita di sana. Jika kita tinggal di sana, dia mungkin akan bertengkar dengan nenek dan kakek Wang. Dan bukankah mereka akan menjadi susah karena itu? Polisi mengejar kita karena kita orang percaya. Jadi tinggal di sana bisa membahayakan mereka. Kita tidak seharusnya melibatkan mereka. Tidak bisakah kita tinggal beberapa hari lagi saat di luar dingin? Dalam bertingkah laku, kita tidak boleh egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Nenek dan kakek Wang juga punya masalah. Itu tidak mudah bagi mereka. Kakek, aku rindu ibuku. Aku rindu ibuku. Jadilah Lele yang baik. Jangan menangis. Kau merindukan ibumu dan dia juga merindukanmu. Kau merindukan ayahmu dan dia juga merindukanmu. Bagaimana kalau kita berdoa? Tuhan, aku rindu ibuku. Ya Tuhan, Lele merindukan ibunya. Tolong beri kami iman dan lindungi kami.末世的工作，许我们极大的信心，许我们极大的爱心，稍不小心就会失脚。因为这部工作不同以往的任何一部工作，神成全的就是人的信心，既看不见又摸不着。神做的就是话语成为信心，话语成为爱心，话语成为生命。神做的就是话语成为信心，话语成为爱心，话语成为生命。Gudang bawah tanah ini agak lembab. Kakek akan menyalakan api. Tidak sedingin atau berangin seperti di gua itu, tapi tidak senyaman di rumah. Bagaimana kita akan makan dan tidur di sini? Kakek, aku tidak suka di sini. Kapan kita bisa pergi? Kapan ibu dan ayah datang menemui kita? Sebentar lagi. Saat cuaca menghangat. Kakek, apakah aku akan bertemu mereka lagi? Di mana mereka? Ada anak di gereja, sepasang kakak beradik, yang kira-kira seumuran denganmu. Orang tua mereka ditangkap dan dipenjara karena membagikan Injil. Jadi mereka ditinggalkan sendirian. Keluarga mereka tidak membantu, takut terlibat.
Lalu siapa yang memasak untuk mereka? Mereka makan apa? Benar. Tanpa orang tua, orang yang dapat mereka andalkan, siapa yang mereka punya? Apa gunanya merindukan orang tua mereka? Keduanya tidak sepertimu yang menangis setiap kali memikirkan orang tua atau menghadapi kesulitan. Mereka pintar. Mereka berdoa dan mengandalkan Tuhan ketika terjadi sesuatu. Tuhan tetap di sisi mereka, membantu dan melindungi mereka berdua. Mereka belajar memasak dan melakukan pekerjaan rumah sendiri. Mereka belajar hidup mandiri. Ketika saudara-saudari mengetahui keadaan mereka, mereka membawa kedua anak itu ke rumah mereka, tempat mereka untuk berkumpul dan membaca firman Tuhan. Dengan bimbingan Tuhan, mereka perlahan-lahan tumbuh dan lebih tangguh serta bijaksana daripada anak-anak lain seusia mereka. Akan tetapi Lele, kau mudah menangis. Seperti itukah anak kecil yang beriman? Kau bilang kau merindukan orang tuamu. Tapi apakah mereka senang melihatmu seperti ini? Kakek, maafkan aku. Aku minta maaf ya. Aku tidak ingin menangis. Tapi... Tapi apa? Tidak ada tapi. Baik. Lalu saat aku ingin menangis lagi, aku akan berusaha seperti anak laki-laki dan perempuan itu, berdoa dan mengandalkan Tuhan. Aku akan menjadi anak yang tangguh dan dewasa. Itu baru anak yang baik, Lele. Tuhan senang pada anak seperti itu, Lele. Di masa depan aku akan menjaga kakek, bukan kakek yang menjagaku. Jadi kakek tidak perlu menderita. Oh, hebat. Hebat sekali. Kau anak yang baik, Lele. Syukur kepada Tuhan. Kakek, apa kakek masih marah? Kakek tidak marah. Sungguh? Sungguh. Kakek tidak berbohong? Tentu saja tidak. Ketika menghadapi penderitaan, engkau harus mampu untuk tidak memedulikan daging dan tidak mengeluh kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyembunyikan dirinya darimu, engkau harus mampu memiliki iman untuk mengikutinya. Menjaga kasihmu tanpa membiarkan kasih itu hilang atau berkurang. Apapun yang Tuhan lakukan, engkau harus tunduk pada rancangannya dan siap mengutuki dagingmu sendiri daripada mengeluh kepadanya. Engkau harus memuaskan Tuhan lewat ujian, meski engkau mungkin menangis getir atau merasa enggan berpisah dengan objek yang engkau kasihi. Hanya inilah kasih dan iman yang sejati. Kakek, aku takut. Apa kakek baik-baik saja? Apa kakek sakit? Jangan takut, Lele. Kakek baik-baik saja. Tapi kakek batuk-batuk. Aku takut, Kek. Aku takut. Apa kita akan mati di sini? Lele yang baik, jangan takut ya. Kakek baik-baik saja. Kakek tidak akan mati. Kakek masih
harus melihatmu tumbuh dewasa dan mengambil tugas di rumah Tuhan. Hidup dan mati setiap orang ada di tangan Tuhan. Kita punya Tuhan, jadi tidak perlu takut. Benar bukan? Saat terjadi gempa Wenchuan, ada seorang saudara ke kota untuk mengurus sesuatu. Dan ada selusin orang di minibus yang dia naiki. Pada saat mereka sampai di kaki gunung, bumi mulai bergetar. Minibus itu berguncang keras sekali. Mustahil untuk terus melaju. Jadi supir berhenti di tengah jalan. Segala macam bebatuan mulai berjatuhan dari gunung itu. Menghalangi minibus dari depan dan belakang. Beberapa batu jatuh di atap minibus. Menakuti orang-orang di dalamnya hingga menangis putus asa dan lari keluar. Ada yang berteriak, "Selamatkan aku, Buddha!" Ada yang berteriak, "Selamatkan aku, Siddhartha!" Mereka semua berlari keluar, meninggalkan saudara itu di dalam minibus. Dia terus berteriak, "Tuhan yang Maha Kuasa, selamatkan aku! Tuhan yang Maha Kuasa, selamatkan aku!" Lalu apa yang terjadi? Gempa itu akhirnya berhenti. Beberapa dari mereka yang lari tergencet sampai mati. Lainnya terluka, kena bebatuan. Semua orang yakin saudara itu tergencet sampai mati. Tapi ternyata ketika dia keluar dari minibus, dia sama sekali tidak terluka. Semua berkomentar, betapa menakjubkan, betapa ajaib. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu, iman saudara itu kepada Tuhan terus bertumbuh. Lalu apa? Lalu, ini minumnya. Saudara Chang, beberapa hari lalu seorang saudari mengabari kalau ayahmu meninggal. Ayahku meninggal. Dia baik-baik saja saat kami pergi. Dia tidak sakit. Dia sangat kuat. Katanya beberapa tahun setelah kau pergi, pemerintah terus mengawasi keluargamu. Pemerintah merecoki mereka mencari tahu keberadaanmu. Dia hidup dalam ketakutan dan kesehatannya menurun dari hari ke hari. Dia akhirnya jatuh sakit dan tak lama kemudian mereka bahkan tidak melepaskan pria 90-an dan menyiksanya sampai mati. Tapi kini setelah dia tiada, aku tidak perlu khawatir lagi. Naga merah yang sangat besar sungguh tercela. Aku benci sekali naga merah yang sangat besar. Aku membencinya dan aku benci polisi. Kakek, aku rindu kakek buyut. Lela, kecilkan suaramu. Jangan sampai terdengar tetangga. Aku benci polisi. Aku benci naga merah yang sini, sangat besar. Kemarilah sayang, biarkan aku memelukmu. Sudah diam. Kita orang dewasa bisa mengatasinya, tapi sulit untuk anak-anak. Jangan menangis, Lele. Jangan menangis ya. Jangan kesal. Jangan menangis. Pengikut Tuhan seperti kita, dari anak kecil yang polos sampai orang tua yang sudah bau tanah,
tidak dapat ampun naga merah yang sangat besar. Kapan hari-hari ini akan berakhir? Kadang-kadang aku merasa lemah. Siapakah naga merah yang sangat besar? Itu iblis. Itu adalah setan. Kau benar. Naga itu membenci Tuhan. Ia musuh bebuyutan Tuhan. Itulah mengapa naga itu menentang kita yang mengikuti Tuhan. Naga itu mengejar dan menganiaya siapapun yang mengikuti Tuhan. Ia ingin menghancurkan kita. Dan Tuhan menggunakan pengejaran dan penganiayaannya untuk menguji dan memurnikan iman dan kasih kita. Selama kita tulus berdoa dan bersandar pada Tuhan, percaya pada aturan Tuhan, dan bersaksi, kita akan menang atas iblis itu. Lalu iman kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Lihat, semua yang Tuhan lakukan bermakna. Kau tidak banyak membaca firman Tuhan dan tidak mengerti kehendak Tuhan, jadi lemah. Saudara Chang terus membaca firman Tuhan, jadi tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari kita. Benar, wawasannya lebih baik dari kita. Siapa? Ini aku. Saudara Liu? Kau dilaporkan karena menampung orang percaya. Polisi memasuki desa. Cepat, bawa Saudara Chang ke kandang sapi. Saudara Chang, ayo. Cepat, cepat. Ayo. Lala, berapa banyak firman Tuhan hari ini yang telah kau salin? Lihat, kakek. Aku hampir selesai dengan Tuhan adalah sumber kehidupan manusia. Oh, kerja bagus. Seperti biasa, bacakan firman Tuhan setelah makan siang. Dan setelah aku selesai, kakek akan menceritakan sebuah kisah. Seperti biasa. Bagus. Oh, kakek, aku akan pergi bersama saudara Li untuk membagikan Injil sore ini. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita membacakan firman Tuhan dan bercerita sekarang? Baiklah. Siapa yang harus memulai? Bagaimana kalau kakek yang mulai? Baik. Cerita apa ya, Lala, yang harus kakek ceritakan hari ini? Bagaimana dengan kisah Daniel? Baik. Daniel memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Dia selalu berdoa dan bersandar pada Tuhan. Dan Tuhan memberinya kecerdasan dan kebijaksanaan melebihi orang lain. Oleh karena itu, Raja sangat menghargainya dan menjadikannya kepala administrator Babilonia. Dan dia ingin Daniel menguasai kerajaan. Kepala administrator dan satrap lainnya cemburu pada Daniel karena raja sangat menghargainya. Jadi mereka berencana mencelakainya. Mereka meminta raja untuk memberi perintah. Siapa saja yang berdoa kepada Tuhan atau orang yang bukan raja selama 30 hari harus dilempar ke lubang singa. Mereka ini mengerikan. Masihkah Daniel berani berdoa kepada Tuhan? Daniel tidak takut kepada mereka. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan akibatnya, dia pun dilempar ke lubang singa. Apakah singa memakannya?
Tahan dulu, kakek belum selesai. Daniel berseru pada Tuhan di dalam doa dan mengandalkan Tuhan. Tuhan menyertainya, jadi dia tidak takut. Tuhan menutup mulut singa-singa itu, menganggap Daniel adalah bagian dari kawanan mereka. Mereka bahkan tidak mau menggigitnya. Ajaib sekali. Keesokan harinya, Raja bangun pagi-pagi sekali dan bergegas ke lubang singa, memanggil Daniel sambil mendekat. Daniel, hamba Tuhan yang hidup, apakah Tuhan yang kau sembah menyelamatkanmu dari mulut singa? Daniel berkata kepada raja, Tuhanku mengirim malaikat untuk menutup mulut singa hingga mereka tidak bisa melukaiku. Raja sangat gembira dan memberi perintah agar Daniel dikeluarkan dari lubang. Tidak ada satupun luka di tubuh Daniel karena dia percaya kepada Tuhan. Wah, hebat sekali. Apa yang terjadi setelah itu, kakek? Raja mengeluarkan keputusan. Mereka yang bersekongkol melawan Daniel, beserta istri dan anak mereka, harus dilempar ke dalam lubang singa. Bahkan sebelum sampai dasar lubang, singa-singa itu menerkam mereka dan mematahkan tulang mereka. Begitulah kisahnya, Lela. Ajaib sekali. Tuhan sungguh Maha Kuasa. Benar. Berdoa dan bersandarlah kepada Tuhan dengan tulus, dan kau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kau juga akan lihat kemahakuasaannya, seperti Daniel. Aku sangat mengagumi Daniel. Imannya luar biasa. Begitulah cerita kakek. Seperti biasa. Baik, aku akan membacakan firman Tuhan. Dari saat engkau lahir dengan menangis ke dalam dunia ini, engkau mulai melakukan tugasmu, melaksanakan peranmu dalam rencana Tuhan, dan dalam penentuannya, engkau memulai perjalanan hidupmu. Apapun latar belakangmu, dan apapun perjalanan yang ada di hadapanmu, tak seorang pun dapat lolos dari pengaturan dan rencana surga, dan tak seorang pun dapat mengendalikan nasibnya sendiri, sebab hanya Dia yang mengatur segala sesuatu yang mampu melakukan pekerjaan tersebut. Sejak hari manusia diciptakan, Tuhan telah bekerja sedemikian rupa, mengelola alam semesta, mengarahkan irama perubahan untuk segala sesuatu dan jalur pergerakannya. Sebagaimana halnya segala sesuatu, manusia secara diam-diam dan tanpa sadar dipelihara oleh kemanisan dan hujan serta embun dari Tuhan. Seperti segala sesuatu, manusia tanpa sadar hidup di bawah pengaturan tangan Tuhan. Hati dan roh manusia berada di tangan Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupannya berada dalam pengamatan Tuhan. Entah engkau mempercayainya atau tidak, setiap dan segala hal, apakah hidup atau mati, akan berganti, berubah, diperbarui, dan lenyap sesuai pemikiran Tuhan. Begitulah cara Tuhan
memimpin segala sesuatu.